Xiao Yan kaget saat dia menghadapi Yao Lao di depannya. Dia bertanya dengan lembut setelah beberapa saat, "Guru, hampir tidak ada orang di benua Douqi saat ini yang bisa dibandingkan dengan Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Apakah karena garis keturunan Doudi?" Yao Lao mengisyaratkan sebuah senyuman emosi di wajahnya perlahan-lahan menarik ketika dia menjelaskan, "Aku terlahir di dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunan seseorang. Dengan garis keturunan Doudi yang mengalir di dalam tubuh saya sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika saya berada di klan Yao, karena kegagalan misi yang saya lakukan maka dari itu saya akhirnya diusir dari klan Yao. Saya marah dan tidak puas dengan perlakuan klan, setelah saya pergi dari klan dan mulai mengasah keterampilan ke dalam penyempurnaan pil. Dengan menjelajahi Central Plains secara sendirian, dalam menjelajahi Central Plains di keadaan yang sangat kacau selama hampir seabad lamanya, dan mendapatkan beberapa prestasi dengan berpikir suatu saat nanti klan Yu akan memanggilku kembali, namun dengan aliran waktu harapan semacam ini secara bertahap menghilang. Yao Lao melanjutkan berbicara, "Benar, klan Yu memang telah membesarkannya, tapi aku tidak punya banyak perasaan untuk mereka lagi untuk kembali ke klan Yao dan tidak pernah terlintas di benak saya, apalagi orang tua saya telah meninggal ketika saya masih muda, secara bertahap dan lama waktu berlalu saya sudah lupa tentang mereka dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu juga hanya ada beberapa anggota klan Yao yang menyadari bahwa saya pernah menjadi anggota klan Yao, bahkan Aula Jiwa tidak pernah menyadari bahwa saya dari klan Yao." Xiao Yan diam. Tampaknya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Kalau tidak, dia tidak akan gagal menyebutkan sepotong tentang hal itu setelah bertahun-tahun. Xiao Yan pun berkata dengan kekuatan, "Guru, saat ini tidak ada yang akan bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao." Yao Lopen berkata, "Apakah ada artinya kembali ke tempat seperti itu? Selama tahun-tahun ini, saya hanya menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun nama Yao ini bukan Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa aku yang lama adalah orang yang tidak berguna, aku yang lama akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik yang aku lakukan di Central Plains dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Doudi benar-benar dapat menjadi ahli top di benua ini." Yao Lao tersenyum ketika dia berbicara. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Selain itu aku yang lama akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid yang telah aku rekrut akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Doudi, yang sangat mereka hargai." Xiao Yan mengangguk, hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan. Untuk apa yang disebut klan Yao ini? Lupakan, jangan bicara tentang ini. Hampir tidak ada orang di wilayah Plains Tengah ini yang menyadari 8 klan kuno ini. Namun saat ini Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa saya memberitahumu ini sekarang. Yao Lao juga tidak mau terus-menerus terjerat dengan topik ini. Dia segera melambaikan tangan, menjelaskan alasannya. "Adapun faksi dengan flames surgawi yang saya sebutkan sebelumnya itu harus klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno." Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara, "Berdasarkan apa yang aku tahu, klan Yan harus memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka ada 2 api surgawi dalam 10 besar. 4 jenis api surgawi ini." Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka berspesialisasi dalam perbaikan obat kuno. Ada cukup banyak pakar dalam klan. Kemungkinan Xiao Yan akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Pada saat itu, Xiao Yan akan mengetahui spesialisasi mereka. Tentu saja Xiao Yan tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan penyempurnaan obat Xiao Yan saat ini, jumlah orang di antara generasi muda klan Yao yang bisa mengalahkan Xiao Yan dapat dihitung dengan satu tangan. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. "Dapat dihitung dengan satu tangan." Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, ia kemungkinan memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di Central Plains. Namun kemampuan ini hanya berada di belakang 5 besar dalam klan Yao. Peringkat ini membuatnya merasa sedikit tidak puas.
Tentu saja Xiao Yan harus melupakan tentang menempatkan niatmu pada api surgawi ini karena kedua klan besar telah menambahkan segel yang diwariskan yang lebih kuat daripada 9 naga petir api 9 api lembah Burning Flame selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan tidak akan dapat memperbaiki dan menelannya bahkan jika Xiao Yan mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit. Dia juga tidak memiliki pikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan bertahan sampai sekarang, karena kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menempatkan niatnya pada mereka. Bagaimanapun hanya satu Hall of Souls yang telah meninggalkannya dalam kondisi babak belur. Itu tidak bijaksana untuk menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut sebagai pameran perdagangan spasial dimulai. Xiao Yan dengan putus asa mengeluh. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun Xiao Yan masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Xiao Yan harus pergi ke klan Gu Realem. Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar ketika mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa malapetaka ke kota-kota dan negara-negara bersama dengan sikap elegan seperti lotus perlahan muncul di pikirannya. Tidak peduli apa masalahnya itu tidak akan hilang. Sun Er, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Panas berapi tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi upacara dewasa klan Gu akan diadakan. Upacara ini diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara yang luar biasa di dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah semua anggota generasi muda yang paling terkemuka di klan Gu. Tidak banyak faksi yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ini, kemungkinan Falling Star Pavilion tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan batu giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang akan dapat memasuki Realem Gu. Awalnya, aku yang dulu harusnya yang menuju ke sana kali ini. Namun Xiao Yan juga harus menyadari situasi yang dihadapi oleh Falling Star Pavilion saat ini. Meskipun beberapa orang lama di benua ini telah bergabung dengan Falling Star Pavilion baru-baru ini, hal yang benar-benar membuat Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Banseng milikku ini. Oleh karena itu saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan kepada Xiao Yan. Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan batu giok hitam kepada Xiao Yan saat dia memberikan alasan yang sah. Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada undangan batu giok hitam. Sesaat kemudian dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki koneksi dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka. Kehangatan samar menyebar ketika undangan batu giok hitam memasuki tangan Xiao Yan. Itu juga menyebabkan jantungnya berangsur pulih. Mereka yang diundang oleh klan Gu adalah faksi kuat dan pakar tingkat puncak di benua ini. Ini juga merupakan pengalaman bagi Xiao Yan. Tentu saja dengan kekuatan dan reputasi Xiao Yan saat ini, Xiao Yan telah mencapai tingkat di mana Xiao Yan berada pada kondisi yang setara. Yao Lao tersenyum ketika dia bertanya, "Begitu, apakah Xiao Yan memiliki keberanian untuk pergi?" Xiao Yan dengan lembut dan berkata, "Guru, kamu bisa tenang." Lalu Xiao Yan mengencangkan tangannya di atas undangan batu giok. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, "Murid ini pasti tidak akan menyebabkan guru kehilangan muka, aku tidak khawatir tentang." Yao Lao tertawa keras. Setelah itu dia menepuk pundak Xiao Yan dan melanjutkan berbicara, "Kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Xiao Yan harus lebih berhati-hati ketika Xiao Yan mencapai area guguan. Gadis itu sangat luar biasa dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris. Oleh karena itu, tidak mudah jika Xiao Yan ingin bersamanya." Xiao Yan mengangguk pelan. Dia sudah samar-samar merasakan posisi Sun Er dalam klan Gu sejak lama.
Namun suara dan senyumnya seperti bilah ukiran yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiao Yan. Dia tidak dapat menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan jejak ini, bahkan klan Gu yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga harus membawa Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil bersama ketika kamu menuju ke alam Gu. Kata Yao Lao. Tapi setelah saya membantu Tianhuo Zunze memperbaiki beberapa pil obat maka kekuatannya telah pulih menjadi Douzun bintang 6. Dan juga saya hanya membantu dokter peri kecil memperbaiki sedikit badan keracunannya. Setelah itu, saya memintanya untuk menuju ke suatu tempat itu sendiri. Xiao Yan bertanya dengan kaget ketika dia mendengar ini. Tempat itu bernama makam tua yang tidak disadari orang biasa. Dia akan dapat memperoleh metode untuk sepenuhnya mengendalikan badan poison yang menyakiti di sana. Metode pil racun yang kutinggalkan di sambil membelai janggutnya, Xiao Yan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang luar biasa ini? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang begitu besar tentang badan keracunan yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kemungkinan tidak akan ada orang kedua yang memahami badan keracunan Wuful lebih dari dia karena dia juga memiliki tubuh keracunan Wuful ketika dia masih hidup. Namun dia tidak memiliki nasib baik dari dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga sesuatu yang telah dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun menyedihkan. Jadi dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh keracunan yang menyedihkan. Yao Lao tertawa ketika dia berkata, ketika dokter peri kecil kembali sudah saatnya bagimu untuk pergi ke alam kuno. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya, dan tangannya tiba-tiba mengencang pada undangan batu giok. Sun Er, aku mengatakan bahwa waktu berikutnya kita bertemu adalah di klan Gu. Karena itu, tunggu aku. Lanjut episode berikutnya.